Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafli Naufal Ahmad dengan NIM 2019-210294. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu arti pentingnya wawancara kerja. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarainya untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Wawancara dapat dilaksanakan oleh direktur kepada pelamar pekerjaan, pelanggan atau pihak lainnya. Wawancara merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Jumlah wawancara bisa saja lebih dari satu kali. Hal ini tergantung dari jumlah pelamar yang diseleksi. Jika jumlah pelamarnya cukup banyak, maka proses wawancaranya juga banyak. Apabila kita telah terlatih untuk menulis resume dan surat lamaran kerja yang merupakan bagian dari usaha mendapatkan pekerjaan, maka ada bagian yang sangat penting, yaitu wawancara itu sendiri. Pada saat itulah seseorang yang akan diwawancarai harus benar-benar dapat mempersiapkan diri untuk memberikan kesan yang meyakinkan pewawancara atau interview terhadap segala kemampuan yang dimiliki. Arti pentingnya wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyaring pelamar kerja pada umumnya. Wawancara dilakukan melalui beberapa tahap. Hal ini sangat disesuaikan dengan jumlah pelamar dan job yang dibutuhkan. Pada saat Anda dipanggil untuk wawancara, yakinkan dalam diri Anda bahwa Anda akan bersaing dengan calon lain dari berbagai perguruan tinggi. Untuk itu, persiapkan diri Anda semaksimal mungkin untuk menghadapi wawancara tersebut. Satu hal yang harus Anda yakini bahwa Anda dipanggil untuk wawancara karena Anda telah lulus dalam penyelesaian surat lamaran dan resume Anda yang telah mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang. Berikut ini adalah aspek-aspek kepribadian yang perlu diperhatikan karena akan dinilai dalam wawancara kerja. Yang pertama, penampilan secara fisik. Usahakan penampilan Anda secara fisik menarik, rapi, dan energik atau bersemangat, tidak lesu, letih, atau lelah. Pilihlah pakaian yang wajar, sopan, dan resmi seperti kemeja lengan panjang putih dan celana panjang warna hitam. Pilihlah sepatu yang baik dan bersih serta berwarna gelap. Hindari pengguna sepatu olahraga. Rambut harus disisir rapi. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Bersikaplah sopan, santun, dan ramah terhadap pewawancara. Tunjukkan gerakan tubuh sewajarnya, tidak berlebihan namun juga tidak kaku seperti patung. Yang ketiga, gaya bicara. Berbicaralah dengan tegas dan jelas. Atur intonasi suara dengan baik, kapan harus melemah dan kapan harus tinggi. Hindari berbicara dengan nada yang datar, jangan sampai terdengar seperti berbisik-bisik. Yang keempat, kepercayaan diri. Usahakan untuk mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi. Jangan tunjukkan bahwa Anda merasa takut atau minder. Contoh menunduk saat ditanya, mempermainkan jari, dan tidak menatap ke pewawancara. Yang kelima, yaitu inisiatif. Dalam menjawab pertanyaan si pewawancara, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memiliki inisiatif. Yang keenam, kebijaksanaan. Tunjukkan kepada pewawancara bahwa Anda termasuk orang yang bijaksana. Yang ketujuh, tanggap dan kerjasama. Berikan respon atau tanggapan yang baik atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tunjukkan sikap kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Yang kedelapan, ekspresi wajah. Tunjukkan ekspresi wajah yang hangat dalam menghadapi wawancara kerja. Hindari ekspresi lesu, tidak bersemangat, atau murung. Bersikaplah tenang dalam menjawab pertanyaan. Yang kesembilan, kemampuan berkomunikasi. Pewawancara juga akan mengevaluasi kemampuan Anda dalam menjawab pertanyaan apakah lancar, tersendat-sendat, atau grogi. Kalau perlu, Anda dapat menunjukkan sinyal nonverbal atau bahasa tubuh untuk lebih menguatkan atau merencanakan apa yang Anda sampaikan. Yang ke-10, sikap terhadap pekerjaan. Di sini akan dinilai bagaimana sikap Anda terhadap pekerjaan. Apakah Anda memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelesaian setiap pekerjaan atau sebaliknya. Yang ke-11, selera humor. Dari cara Anda menjawab akan terlihat apakah Anda memiliki selera humor yang tinggi. Hindari sikap yang tegang atau kaku dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam memperhatikan berbagai karakter di atas, pewawancara akan dapat memprediksi
Apakah Anda termasuk salah seorang yang dipilih untuk menduduki posisi tertentu dalam suatu perusahaan atau tidak? Wawancara juga dapat juga melihat apakah Anda nantinya mempunyai peluang untuk sukses atau tidak dengan melihat berbagai syarat verbal maupun non-verbal yang Anda tampilkan pada saat wawancara. Wawancara pada tahap awal sering disebut sebagai wawancara pendahuluan. Pada tahapan ini, wawancara yang dilakukan didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Hal ini untuk memastikan bahwa pelamar secara administrasi telah memberikan atau mengisi semua informasi penting dan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang akan diisi. Selama kegiatan wawancara berlangsung, berusahalah untuk memberikan informasi secara jelas, padat, akurat, dan tidak terbelit-belit. Jawablah semua pertanyaan yang diminta secara baik dan janganlah memberikan informasi di luar yang ditanyakan atau tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Setelah wawancara pendahuluan atau preliminary interview, wawancara tahap berikutnya adalah wawancara seleksi atau selection interview, yang pada umumnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada wawancara pendahuluan. Dalam wawancara seleksi, Anda mungkin akan diwawancarai oleh suatu tim yang biasanya terdiri lebih dari satu orang. Pada tahapan ini, calon pelamar akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakangnya yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi penting bagi pewawancara atau interviewer agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki oleh pelamar tersebut. Lebih lanjut, bentuk pertanyaannya lebih bersifat terbuka dalam artian bahwa pelamar diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan latar belakang dirinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ragil Firmansyah dengan NIM 2019-10444. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah persiapan wawancara kerja. Karena wawancara sangat penting, artinya bagi Anda dalam memasuki dunia kerja, sudah selayaknya Anda harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Secara umum, interview atau wawancara ini biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengetahui seberapa besar potensi dan juga kemampuan dari calon karyawan yang ingin bekerja sesuai dengan bidang dan posisi pekerjaan yang diinginkan. Cakupan dari tujuan interview atau wawancara kerja ini tentunya mencakup banyak hal, mulai dari untuk menggali keterampilan calon karyawan, untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja dari calon karyawan, dan juga untuk menyesuaikan etika kerja dari calon karyawan dengan standarisasi yang ada di perusahaan wawancara. Nantinya, hasil dari wawancara atau interview ini tentu akan menentukan bagaimana nasib dari pelamar. Apakah dia bisa diterima atau tidak di perusahaan yang dilamarnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin sebelum memulai interview, kita harus dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Masalah-masalah yang terjadi kepada mereka yang sedang menjalani interview kebanyakan adalah karena grogi atau tidak percaya diri. Jelas itu menjadi problem yang manusiawi. Namun bukan berarti tidak bisa dihindari. Maka untuk menghindari segala hal buruk yang terjadi baik pada saat interview atau setelah interview, berikut adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai interview yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam wawancara atau interview kerja. Pertama adalah yang sebaiknya dilakukan dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Lalu bersikap yakin dan optimis. Lalu bersikap tenang. Siapkan sertifikat, diploma, surat-surat penghargaan yang dimiliki. Tersenyum secara wajar, tetapi jangan tersenyum terus-menerus. Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara, kecuali kalau ada yang mengantar. Tunggu sampai Anda dipersilakan duduk atau meminta izin untuk duduk. Ingat nama pewawancara dengan baik dan benar. Tataplah pewawancara saat diwawancarai. Tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Perhatikan dan pahami setiap pertanyaan pewawancara dengan baik. Bicaralah yang jelas dan tegas.
Atur nada suara dengan tepat. Jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Tunjukkan minat atau ketertarikan dan kesungguhan Anda terhadap perusahaan yang dilamar. Dan yang terakhir adalah bersikaplah jujur. Lalu yang sebaiknya dihindari saat wawancara kerja. Yang pertama itu datang terlambat, kemudian kelihatan kesal karena menunggu lama. Datang ke wawancara tanpa persiapan atau seadanya. Berpenampilan berlebihan. Membawa tas belanja atau sejenisnya dalam ruang wawancara. Mengajak teman atau keluarga saat wawancara kerja. Duduk sebelum dipersilahkan. Meletakkan tas di meja wawancara. Membungkuk, menundukkan kepala. Bertopang dagu. Melipat tangan di muka dada. Merokok atau mengulum permen saat wawancara kerja. Membuka atau memulai percakapan saat wawancara kerja. Memotong pembicaraan saat diwawancarai. Melebih-lebihkan diri sendiri. Membual, mengkritik diri sendiri. Mengkritik atau menjelekkan atasan Anda sekarang atau yang lama. Memberikan informasi yang tidak relevan. Memberikan kesan bahwa Anda sangat membutuhkan pekerjaan. Bertanya yang sekedar bertanya. Emosional atau mudah tersinggung. Menunjukkan kesan tidak sabar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Berbagai pertanyaan yang Anda dapat sampaikan antara lain adalah contohnya apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar? Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Apakah tersedia program pelatihan bagi karyawan baru? Apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Siapa pesaing utama bagi perusahaan? Bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang dibuat oleh perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dalam wawancara sangat penting artinya bagi pewawancara, terutama dalam kaitan dengan tingkat keseriusan Anda dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Kalau Anda sudah diberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perusahaan, tetapi tidak Anda manfaatkan, wawancara dapat menilai Anda sebagai pelamar yang diragukan tingkat keseriusannya. Oleh karena itu, janganlah Anda sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pewawancara dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang bernada interogasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210492. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, berbagai jenis pertanyaan akan diajukan kepada Anda. Dan Anda haruslah benar-benar mempersiapkan diri agar dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa saja mengenai pekerjaan yang Anda lamar, pendidikan dan pelatihan, latar belakang keluarga, kepribadian Anda, penilaian pribadi Anda, tujuan karir Anda, hobi, dan lain-lain. Dan yang pertama, untuk pertanyaan yang sering diajukan mengenai pekerjaan yang dilamar, yaitu seperti,
mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Yang kedua, apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Ketiga, mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Selanjutnya, untuk pertanyaan mengenai pendidikan dan pelatihan, yaitu seperti mata kuliah apa yang paling Anda sukai atau senangi dan yang paling Anda benci selama menjalankan perkuliahan. Lalu, aspek-aspek mata kuliah apa yang paling menarik bagi Anda? Dan juga, apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh membantu pengembangan karir Anda? Dan yang ketiga, pertanyaan mengenai latar belakang keluarga, yaitu seperti, apa pekerjaan orang tua Anda? Apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Dan juga, bagaimana pendapat orang tua Anda mengenai karir yang Anda pilih? Dan selanjutnya adalah pertanyaan mengenai kepribadian, yaitu seperti, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri? Dan bagaimana Anda menilai diri orang lain? Lalu, pertanyaan mengenai penilaian pribadi Anda, yaitu seperti faktor-faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Apa hambatan-hambatan dalam pengembangan karir Anda? Dan juga, apa yang paling mengecewakan, mengesalkan, atau menjengkelkan Anda terhadap orang lain? Bagaimana Anda menghadapi rasa jengkel tersebut? Apa karakteristik dan kemampuan paling penting yang harus Anda miliki untuk menjadi pemimpin suatu perusahaan? Apa pengalaman kerja yang paling memuaskan atau menyenangkan? Dan juga, apa pengalaman kerja yang paling tidak menyenangkan bagi Anda? Selanjutnya, pertanyaan mengenai tujuan karir, yaitu seperti, apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang? Dan mengapa Anda merasa cocok dengan posisi tersebut? Lalu, untuk pertanyaan mengenai hobi dan lain-lain, yaitu seperti, apa yang Anda lakukan pada saat liburan? Apa yang Anda lakukan pada saat waktu senggang? Apakah Anda ikut dalam suatu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan? Mengapa Anda tertarik dalam kegiatan kemasyarakatan? Apa hobi Anda? Jenis olahraga apa yang paling Anda sukai dan paling tidak Anda sukai? Dan juga, apabila sebelumnya Anda pernah bekerja, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain mencakup bagaimana sikap pimpinan Anda terhadap Anda, pekerjaan sebelumnya, pendelegasian, dan juga pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenai pimpinan Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang atasan atau pimpinan Anda? Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan Anda memuji atau mengkritik Anda. Lalu, pertanyaan mengenai pekerjaan sebelumnya. Mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama? Coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga yang terdahulu. Lalu, pertanyaan mengenai pergaulan Anda, yaitu seperti bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman Anda? Bagaimana kesan Anda bila teman Anda memperoleh promosi jabatan? Bila sedang tidak bertugas, apakah Anda sering mengobrol dengan teman-teman Anda? Dan selanjutnya, pendelegasian. Pertanyaan mengenai pendelegasian yaitu seperti, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain? Bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas yang paling mendesak tak terduga sebelumnya? Bagaimana perasaan Anda ketika mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada orang lain? Dan pertanyaan terakhir yaitu mengenai pengambilan keputusan. Apa keputusan yang paling mudah dan paling sulit yang pernah Anda lakukan? Bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan penting? Bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda lakukan? Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Evita Ayudiani dengan NIM 2019-210699. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Baik, saya akan membahas tentang ucapan terima kasih. Apa yang Anda lakukan jika wawancara kerja telah berakhir? Yang Anda lakukan adalah Anda harus mengucapkan terima kasih kepada pewawancara tersebut. Karena hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka berikan kepada Anda untuk mewawancarai Anda. Ucapan terima kasih tersebut sangat penting meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut itu sangatlah kecil. Sebaiknya tulislah surat ucapan terima kasih tersebut dengan sederhana, singkat, padat, dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri dan percaya diri terlalu berlebihan. Baik, saya akan memberikan contoh ucapan terima kasih yang ditulis melalui surat menyurat. Yang terhormat, Bapak Freddy dan Bosco, MBA, Manajer Personalia PT Dikau Berseri, Jalan Kusuma Bangsa nomor 56, Surakarta. Dengan hormat, pembicaraan kita tentang pembukaan hotel baru di Surakarta pada tanggal 14 Januari 2017 sungguh menakjubkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Freddy dan Bosco yang telah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Informasi perkembangan dunia perhotelan di Surakarta yang Bapak sampaikan menambah keyakinan saya untuk meniti karir di bidang perhotelan. Untuk itu, saya berupaya untuk menambah wawasan mengenai perhotelan dengan mengikuti pelatihan perhotelan dalam waktu dekat ini. Sungguh merupakan suatu kebanggaan tersendiri bila saya dapat berbincang-bincang lagi dengan Bapak di lain kesempatan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan Bapak. Hormat saya, Rifki Purwanto. Baik, selanjutnya saya akan membahas surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat memberitahukan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin kepada calon pegawai jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana pengorganisasian surat penerimaan pegawai yang baik? Diterimanya seseorang untuk bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang tentunya merupakan kabar baik atau yang biasa disebut good news. Dapat diorganisasikan dengan perencanaan langsung atau biasa yang disebut direct plan. Pada pendekatan ini, bagian pembuka secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi, konfirmasi langsung, dan paragraf penutup. Apabila telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi atau perusahaan, lembaga, atau instansi di tempat yang Anda diterima sebagai pegawai tersebut. Bagaimana Anda membuat surat balasan tersebut? Pada prinsipnya, rencana organisasional untuk surat balasan tersebut sama dengan surat pemberitahuan penerimaan kerja. Paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat penerimaan pegawai atau penerimaan tawaran kerja, yaitu berikut kami lampirkan contoh surat balasan untuk surat penerimaan pegawai, yaitu PT Juwita Perdana, distributor komputer, Jalan Kencana Wungu nomor 33, Surakarta, Surakarta 15 Desember 2017. Yang terhormat Saudara Selamat Pringgodani, Jalan Kemukus Raya nomor 123, Surakarta. Dengan hormat, kami sampaikan selamat kepada saudara karena saudara diterima sebagai pegawai baru untuk posisi sales supervisor pada PT Juwita Perdana. Surat lamaran yang Anda kirimkan ke bagian personalia pada tanggal 20 September 2017 telah membawa keuntungan bagi saudara. Untuk itu, saya mohon saudara untuk segera datang ke bagian personalia pada hari Senin 18 Desember 2017 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk melengkapi persyaratan yang lain yang diperlukan. Apabila saudara tidak datang
pada tanggal tersebut, mohon memberitahukan kepada kami. Atas segala perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan selamat dan terima kasih. Hormat kami, Rido Purwanto, MA, Manajer Personalia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perihal 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam membuat surat penerimaan pegawai, yaitu yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Lalu yang kedua, konfirmasikan kapan Anda dapat datang ke bagian personalia tersebut. Lalu yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iza Mahendra dengan NIM 2019-2107789. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang surat penolakan kerja. Nah, apa sih surat penolakan kerja itu? Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapatkan atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain. Nah, pekerjaan itu menurut dia itu lebih menguntungkan atau yang menjanjikan prospek yang lebih baik daripada pekerjaan yang telah ada. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dapat membuat surat penolakan kerja karena telah diterima bekerja di tempat lain. Tidak semua pekerjaan diinginkan oleh calon pegawai, dan bagi pegawai yang ingin mencari peluang kerja yang lebih prospektif dari pekerjaan yang diterima, dapat melakukan penolakan dengan cara yang baik melalui pembuatan surat penolakan kerja. Nah, meskipun media lisan dapat digunakan untuk menolak suatu pekerjaan, tapi hendaknya menggunakan media tertulis. Nah, di sini yang harus diperhatikan yaitu bagaimana si penolak kerja ini membuat surat dengan perencanaan tidak langsung, baik akan melakukan penolakan positif maupun negatif. Nah, di sini terdapat beberapa langkah dalam penulisan surat penolakan kerja. Yang pertama, menciptakan suasana netral dalam bahasa pembuka surat. Yang kedua, menjelaskan alasan penolakan disertai dengan alasan yang baik. Dan yang terakhir, ditutup dengan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sehingga dengan pengorganisasian seperti ini dapat menjaga hubungan baik antara calon pegawai dengan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara surat penolakan kerja yang baik. Yang pertama itu kita harus menulis tempat dan tanggal pembuatan surat seperti Surakarta 10 Januari 2001. Yang kedua, menulis kepada siapa surat ini ditujukan dan alamat tujuannya, seperti yang terhormat Jimmy Patria MBA, Direktur PT Mandiri Utama, Jalan Yosodipura 55 Surakarta. Nah, selanjutnya menciptakan suasana netral dalam bahasa pembuka surat. Kemudian menjelaskan alasan penolakan disertai alasan yang baik. Contohnya, dengan hormat, suatu kenangan manis yang tak terlupakan saya rasakan tatkala melakukan wawancara kerja pada bulan yang lalu di PT Mandiri Utama. Dan saya senang dengan posisi marketing manager yang Bapak tawarkan. Namun setelah melakukan pengamatan dan pengajian secara mendalam terhadap prospek bisnis di masa depan, dengan berat hati saya harus melepas kesempatan yang pernah Bapak tawarkan dan menerima tawaran kerja baru yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan karir saya di masa depan. Dan yang terakhir,
Dan yang terakhir, menuliskan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Contohnya, tak lupa melalui sepucuk surat ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktu yang telah Bapak sediakan untuk wawancara. Hormat saya, Rifai Purwanto. Nah, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.